Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andre Prawira Putra, spesialis paru dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada kesempatan ini akan membawakan topik Aku Smart ASN dan Instansiku dalam rangka tugas Latsar CASN Bapak Cikarang Angkatan 5C tahun 2025. Profil singkat: Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita beralamat di Jalan S. Marman Kafling 87 Selipi, Jakarta Barat, yang diresmikan pada tanggal 9 November 1985, yang merupakan pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, dan untuk pusat pelatihan dan penelitian dalam bidang kardiovaskuler. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki visi sebagai rumah sakit dengan pelayanan jantung dan pembuluh darah unggulan di level Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Memiliki 5 misi, yaitu memperbaiki pengalaman pasien dengan perbaikan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas pemberi pelayanan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan mutu pelayanan melalui standarisasi pelayanan, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan, memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas kardiovaskular jaringan rumah sakit secara nasional, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kardiovaskular yang berkualitas. Untuk struktur organisasi Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki direktur utama yang diawasi oleh Dewan Pengawas. Direktur utama membawahi 4 bagian, yaitu Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, dan kedua Direktur Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penelitian, Direktur Keuangan, serta Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Jajaran direksi diisi oleh Direktur Pusat oleh Dr. Iwan Dakota, spesialis jantung konsultan, lalu Direktur Medis dan Perawatan oleh Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam. Lalu untuk Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian diisi oleh Dr. Diki Hanafi, spesialis jantung konsultan. Lalu Pak Tri Hartono, sarjana ekonomi, mengisi posisi Direktur Keuangan, dan Dr. Gigi Maya, MKes, sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Lalu Bapak Harudin sebagai Direktur Layanan Operasional. Untuk saya sendiri, jabatan fungsional yaitu sebagai dokter spesialis paru yang tergabung di kelompok SMF Penunjang yang berada di bawah Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang di bidang pelayanan penunjang, seksi pelayanan penunjang medik. Dalam kelompok SMF Penunjang ini terdiri dari berbagai macam multidisiplin, yaitu dokter spesialis paru, penyakit dalam, saraf, gizi klinis, radiologi, patologi klinik, rehab medik, dan kedokteran nuklir. Jenis layanan yang saya tangani yaitu konsultasi kasus penyakit paru, baik di rawat jalan maupun di rawat inap, baik di average care, intermediate care, dan intensive care. Tindakan medis khusus yaitu pemeriksaan peak flow meter, spirometri, USG paru, torakosentesis, dan bronkoskopi. Berikut adalah beberapa gambar saya ketika bertugas di ruang isolasi, di ruang ICU, ruang CVC, ataupun di ruang intermediate bedah maupun di medik dan di average care. Standar layanan yang telah ditetapkan yaitu tercapainya ketepatan waktu dalam menjawab konsultasi, baik itu di rawat jalan maupun di rawat inap kasus paru, terlaksananya ketepatan waktu pelayanan tindakan pada pasien kasus paru, dan terlaksananya pengembangan kompetensi sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan instansi, saya berkomitmen untuk bekerja profesional, disiplin, dan memegang teguh kode etik profesi kedokteran, dan menerapkan pikiran berorientasi pelayanan yang baik pada pasien, menerapkan komunikasi efektif dan perilaku harmonis antara tenaga medis dan non-medis, dan mengikuti pelatihan dan seminar dalam rangka pengembangan kompetensi berkala. Alasan pribadi saya memilih menjadi ASN adalah dapat mengabdi kepada negara dan masyarakat, dan itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Menjadi tenaga medis profesional yang dapat memberi kontribusi nyata bagi negara
dan mendapatkan kesejahteraan dan karir yang baik. Sebagai ASN, saya sadar bahwa implementasi Smart ASN dalam praktik sehari-hari sangat penting. Oleh karena itu, dalam memenuhi poin SMART atau cerdas, sebagai tenaga medis harus selalu mengembangkan kompetensi berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan online di aplikasi Simple, di website aplikasi pjnhk.go.id. Di sana terdapat banyak update-update ilmu dan juga pengembangan kompetensi berkala. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.